Taubat atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan, termasuk dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, ini merupakan perkara yang wajib atas kita. Taubat itu maknanya adalah kita yang pertama meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang kedua, kita menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan. Dan yang ketiga, kita berjanji, berazam, bertekad untuk tidak melakukannya di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan dan kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim, yang pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang ke-18 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم آمين بالقرآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وليست التوبة, dan tidaklah taubat itu diterima, lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan atau mengerjakan dosa-dosa. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, hingga tatkala kematian datang kepada mereka, qala, dia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula taubat itu diterima bagi orang-orang yang mati wa hum kuffar, sedangkan mereka dalam keadaan kafir.
Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu a'tadna, telah kami siapkan, lahum, bagi mereka, azaban alima, azab yang sangat pedih. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjelaskan kepada kita tentang posisi taubat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa taubat ini merupakan suatu kewajiban bagi kita. Taubat atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan, termasuk dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar, ini merupakan perkara yang wajib atas kita. Dan pada pekan sebelumnya telah kita sampaikan juga bahwa taubat itu maknanya adalah kita yang pertama meninggalkan dosa-dosa tersebut. Yang kedua, kita menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan. Dan yang ketiga, kita berjanji, berazam, bertekad untuk tidak melakukannya di masa mendatang. Bila itu berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dosa berkaitan dengan manusia juga, maka tiga hal tersebut harus terwujud, yakni meninggalkan dosa, merasa menyesal, dan bertekad untuk tidak melakukannya. Kemudian ditambah satu lagi, yaitu mengembalikan perkara-perkara atau harta atau apa saja yang kita ambil dari orang lain, atau kita meminta ikhlasnya bila ini perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan harta. Misalnya kita menyakiti, kita pernah memukulnya atau yang semacamnya, maka kita meminta keikhlasan orang yang pernah kita sakiti. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa taubat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Atau dari siapa? Dari orang-orang yang melakukan dosa kemudian mereka bertaubat dalam waktu dekat. Apa yang dimaksud dengan taubat dalam waktu dekat? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan waktu dekat adalah sebelum datangnya tanda-tanda kematian. Atau maknanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah sebelum kemaksiatan itu menjadi darah daging bagi kita, menjadi kebiasaan kita. Sebab ketika kemaksiatan benar-benar sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi cinta bagi kita, maka sangat sulit sekali untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan besar kemungkinan manusia tidak akan bisa taubat hingga akhir hayatnya. Karena kemaksiatan telah mendarah daging, hidup bersama dengan darahnya, hidup bersama dengan dirinya. Maka makna min qarib dalam waktu dekat maknanya adalah sebelum kemaksiatan itu menjadi darah daging bagi dirinya. Begitu sebagian ulama mengatakan. Sebagian lagi menafsirkan min qarib dalam waktu dekat maknanya adalah sebelum datangnya tanda-tanda kematian. Ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba malam yugharghir, sepanjang seorang hamba itu belum datang tanda-tanda kematian, belum sampai ke kerongkongan, nyawanya belum sampai ke kerongkongan, malam yugharghir. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah.
Nah, kemudian pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada orang-orang yang bertaubat tapi tidak diterima taubatnya. Siapakah mereka? Allah mengatakan, dan tidaklah taubat itu akan diterima bagi orang-orang yang melakukan dosa hingga ketika datang kematian mereka mengatakan, inni tubtul an, saya taubat sekarang. Jadi maknanya ketika seseorang sudah ada tanda-tanda kematian, sakitnya sudah sangat parah sekali, sudah tidak ada harapan untuk hidup, kemudian dia bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa di masa mendatang, maka taubat tersebut tidak ada gunanya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Tidak diterima taubat ketika tanda-tanda kematian sudah tiba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba ma lam yugharghir, sepanjang hamba itu belum mengalami atau belum menjalani tanda-tanda kematian. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Artinya di sini menyangkut orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman seperti kita, dan juga menyangkut orang-orang yang kafir. Apabila tanda-tanda kematian sudah tiba, lalu dia baru bertaubat, maka tidak ada taubat bagi mereka. Misalnya ada seorang yang melakukan banyak dosa, dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diuji oleh Allah dengan sakit, yang sakit itu sangat parah sekali, dan ini merupakan sakit yang terakhir kalinya, yang berakhir dengan kematian. Lalu kemudian di saat sakit itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tanda-tanda kematian sudah nampak. Tanda-tanda kematian sudah begitu dekat, dia bertaubat kepada Allah, maka taubat tersebut tidak diterima. Kenapa demikian, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah? Karena taubat itu fungsinya, taubat ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuktikan bahwa di kemudian hari dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Sementara ketika orang itu sudah datang tanda-tanda kematian, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk beramal soleh, sudah tidak ada harapan lagi untuk melakukan dan mengqadha atau kemudian untuk mengganti perbuatan-perbuatan buruknya selama masa hidupnya. Karena itu kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, orang yang melakukan taubat atau menyesal, menyebut nama Allah, ya Allah, istighfar, meminta ampun kepada Allah di saat tanda-tanda kematian sudah tiba, itu tidak ada gunanya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Begitu pula maknanya orang yang kafir. Dia kafir selama hidupnya, lalu menjelang kematiannya, di mana tanda-tanda kematian sudah nampak, dia baru menyatakan beriman, maka menurut ayat ini juga tidak diterima. Ini sejalan dengan peristiwa yang dialami oleh Fir'aun, di mana Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyadari akan segera mati karena sudah megap-megap, bahasa Jawa ya, sudah megap-megap. Dia mengatakan, amantu billadzi amanat
bihi banu Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yakni Allah. Amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Begitu kata Fir'aun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah melalui lisan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, "Al-an," sekarang, artinya tobat sekarang, tidak diterima. Lalu kemudian justru oleh malaikat Jibril, Fir'aun kepalanya dimasukkan ke dalam laut, maka matilah Fir'aun. Dari peristiwa ini, sesuai dengan ayat ini, bermakna bahwa orang yang kafir kemudian di akhir hayatnya ketika sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, kok ternyata dia itu menyatakan diri masuk Islam, maka tidak diterima. Begitu sebagian ahli tafsir mengatakan. Sementara itu, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, ayat 18 sampai pada firman Allah, qala inni tubtul an, ini khusus untuk orang-orang beriman, orang-orang muslim. Artinya jika orang Islam dia hidupnya muslim, dalam artian dia seorang muslim, kemudian selama hidupnya dia melakukan dosa-dosa, dan menjelang kematian, ketika sudah ada tanda-tanda kematian, dia baru bertaubat, maka taubat tersebut tidak diterima. Jadi ayat ini khusus untuk orang mukmin, orang muslim. Sedangkan orang kafir ketika menjelang kematiannya sudah ada tanda-tanda kematian, kemudian dia masuk ke dalam Islam, bertaubat, artinya masuk ke dalam Islam, maka bisa diterima. Begitu maknanya menurut sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Artinya orang-orang kafir yang sebelum kematiannya dia masuk ke dalam Islam, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya Abu Thalib melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dan membantu dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Thalib belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Thalib belum pernah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika tanda-tanda kematian telah menghampiri Abu Thalib, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya am, wahai pamanku, qul kalimatan uhajiju biha indallah." Wahai paman, katakanlah satu kata yang aku akan bela engkau dengan berdasarkan kata itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu katanya Rasulullah. Berarti menurut hadis ini, andai kata Abu Thalib sebelum dicabut nyawanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun tanda-tanda kematian sudah ada, maka akan diterima oleh Allah, karena akan dibela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah, akan dimintakan ampun, akan dibela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan menafsirkan ayat walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Ada sebagian yang mengatakan ayat ini sampai pada firman Allah, inni tubtul an, berlaku bagi orang-orang mukmin dan berlaku bagi orang kafir, seperti kasusnya Fir'aun tadi. Sebagian lagi menafsirkan
khusus untuk orang-orang mukmin. Sedangkan orang kafir ada sedikit perbedaan, yaitu ketika dia mati sebelum nyawa dicabut, sempat dia bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka diterima Islamnya, diterima imannya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ala kulli hal, bagaimanapun juga ayat ini memberikan satu penjelasan bahwa taubat itu waktunya sebelum tanda-tanda kematian. Artinya sepanjang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, maka tidak boleh menjadi alasan untuk menunda-tunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kematian tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, bisa secara tiba-tiba. Ketika kemudian tiba-tiba kematian itu menghampiri kita, sementara kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti maknanya dosa-dosa itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Sementara itu ketika kita sudah bertaubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya taubat kita sudah memenuhi tiga unsur taubat. Kita sudah meninggalkan dosanya dan kita sudah benar-benar menyesal. Kemudian kita juga sudah bertekad dengan sekuat tenaga kita tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Maka taubat ini diterima oleh Allah, maka mengakibatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Lalu pertanyaannya, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kalau kita mati sementara kita punya dosa-dosa yang belum kita taubati, bagaimana? Ya, kalau kita mati sementara kita masih punya dosa-dosa yang belum kita taubati, bagaimana? Maka jawabannya, kalau itu yang terjadi, ada dua kemungkinan. Allah mengampuni atas kemurahannya, ada kalanya Allah tidak mengampuni sama sekali. Sepanjang dosanya bukan dosa syirik, bukan dosa kufur, bukan dosa yang mengakibatkan orang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang dosa itu bukan dosa syirik, bukan dosa kekufuran, bukan dosa yang mengakibatkan seorang itu keluar dari Islam, maka masih ada kemungkinan untuk mendapatkan ampun dari Allah. Ada itu bukan pasti, tapi ada kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak pernah akan mengampuni ayyushraka bihi, dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, persekutuan terhadap Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maknanya dosa kafir, dosa syirik, atau dosa yang mengakibatkan manusia keluar dari agama Allah itu tidak ada ampun. Sementara wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, untuk dosa-dosa di bawah level kekufuran, di bawah level kesyirikan, masih mungkin diampuni oleh Allah. Mungkin, belum pasti tapi mungkin. Lalu bagaimana kalau misalnya diampuni oleh Allah? Ya berarti kalau diampuni oleh Allah, selesai. Lalu bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah? Kalau tidak diampuni oleh Allah, berarti maknanya seorang ini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu tertentu, sampai dosanya habis dibakar oleh api neraka. Sepanjang masih ada dosanya, masih ada di dalam api neraka. Oleh karena itu di dalam hadis-hadis riwayat Imam Muslim, di awal kitab Sahih Muslim, beliau meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bagaimana kelak di hari kiamat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan dari umatnya orang yang di dalam hatinya ada iman. Di dalam hadis itu diceritakan bahwa orang yang paling terakhir keluar dari neraka itu orang yang sudah gosong, sudah menjadi abu, terjepit di dalam batu-batu di neraka, dikeluarkan oleh malaikat atas perintah Allah sebagai penghormatan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang punya iman tapi dia tidak taubat dan tidak diampuni oleh Allah SWT dosanya, dikeluarkan oleh Allah setelah dibakar sedemikian rupa dan habis dosanya dengan dibakar. Jadi maknanya setiap orang, dan kita pasti punya dosa, ketika tidak bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam neraka dalam waktu tertentu. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sangat lama sekali, dan ada yang selama-lamanya, yaitu bagi mereka yang kafir, orang yang musyrik atau yang keluar dari Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala, ini neraka untuk selamanya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka ayat mengatakan ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, mereka itu a'tadna, telah kami siapkan lahum, bagi mereka, adzaban, siksa, aliman, yang sangat pedih. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita ini bisa mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Tidak ada jaminan bagi kita bisa mati dalam keadaan Islam. Tidak ada yang bisa menjamin. Artinya siapa yang menjamin kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak menceritakan orang-orang yang beramal dengan amal surga, artinya orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, tapi menjelang kematiannya dia justru melakukan amal dengan amalnya ahli neraka, lalu kemudian mati dalam keadaan melakukan amalnya ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Ya, disebut dengan su'ul khatimah, artinya akhiran yang buruk. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Artinya bagaimana caranya? Ya tentu saja kita dengan berdoa, dan senantiasa ketika kita berdosa segera untuk meninggalkan dosanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditunda-tunda karena kita tidak tahu mati kapan terjadinya. Begitu pula kita tidak bisa menjamin bahwa dengan dosa-dosa itu kita akan diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau tidak, maka akibat neraka yang sangat lama sekali. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini berkaitan dengan persoalan taubat. Nah, dari sini seorang mukmin posisinya antara takut dan berharap kepada rahmat Allah. Takut karena tidak ada jaminan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Berharap, ya tentu saja karena Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Takut karena kita sangat khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Berharap sudah barang tentu karena Allah Ghaffar, zat yang maha pengampun, Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dari sikap seperti ini yang kita sebut dengan sifat antara khauf dan raja, antara takut dan berharap, sehingga kita tidak putus asa dan di saat yang sama kita tidak melakukan
perbuatan-perbuatan di dunia ini dengan cara seenak kita. Kalau kita takut kepada Allah, takut kepada siksanya, maka kita akan berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Di saat yang sama ketika kita memiliki harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jatuh dalam dosa, kita bisa merasa lega, kita merasa lebih tenang, tidak terjadi keputusasaan karena kita tahu bahwa Allah zat yang maha ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tengah-tengah biar kita tidak putus asa dan kita tidak hidup dengan seenak kita. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-19 kembali menjelaskan tentang hukum-hukum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu tidak halal lakum bagi kalian antarisun nisaa mewaris an-nisaa kaum perempuan karhan secara paksa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Maknanya mewaris itu bagaimana? Nah, kita tentu faham dari kata warisan. Itu maknanya adalah ada orang meninggal dunia lalu meninggalkan harta, maka harta itu berpindah kepada anaknya atau berpindah kepada kakaknya atau berpindah kepada saudara dan kaum kerabatnya. Ini disebut dengan mewaris. Harta itu disebut dengan harta warisan. Lalu bagaimana dengan ayat Allah, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewaris kaum wanita secara paksa. Mana maknanya mewaris? Nah, kalau kemudian kita pahami konteks ayat ini, kita kemudian menggali sebenarnya dulu bagaimana kok bisa ada ayat la yahillakum antarisun nisaa karha, maka kita insya Allah akan paham. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu zaman jahiliyah ketika ada seorang laki-laki mati sementara dia memiliki seorang istri yang masih hidup, maka istri ini akan menjadi warisan bagi keluarganya laki-laki yang meninggal ini. Kalau keluarganya menginginkan istri ini dinikahi, maka dinikahi. Kalau tidak, maka istri ini tetap berada di dalam keluarga tersebut, tapi bukan kemudian boleh menikah dengan yang lain atau sebagaimana yang sekarang ya kita alami, bukan. Tetapi maknanya kalau kemudian keluarga itu ingin menikahinya, dinikahi. Kalau keluarga ingin menikahkan dengan orang lain, maka boleh dinikahkan. Yang jelas keluarga ini berhak terhadap wanita ini. Wanita ini tidak berhak terhadap dirinya. Jadi istri ini dianggap sebagai barang, sebagai harta, sehingga bisa diwaris, bisa juga dinikahi sendiri oleh keluarganya, atau kemudian dinikahkan dengan orang lain. Itu yang terjadi pada zaman itu. Dikatakan oleh salah seorang tabi'in namanya Mujahid. Ada pula diriwayatkan dari As-Sudi, dari Imam Az-Zuhri juga, konon katanya diriwayatkan bahwa anak tertua
dari suami yang meninggal tadi ini berhak untuk menikahi istrinya bapaknya yang mati tadi. Jadi misalnya di zaman jahiliyah, misalnya saya punya ayah, saya punya seorang ayah. Ayah saya punya istri, bukan ibu saya, tapi punya istri, yaitu ibu tiri saya. Lalu ayah saya mati, ayah saya meninggal dunia, maka saya sebagai anak tertua ini berhak untuk langsung menggantikan ayah saya menjadi suaminya, ibu tiri saya. Ini pernah terjadi dulu di zaman jahiliyah. Ada orang namanya Umayyah bin Abdi Syams. Ada orang bernama Umayyah bin Abdi Syams. Dia punya seorang istri, namanya ya tidak disebut di sini ya. Punya seorang istri. Lalu dia meninggal dunia. Dari istri ini dia memiliki beberapa anak. Ada namanya Is, ada namanya Abul Is, ada namanya As dan Abul As. Di saat yang sama, Umayyah bin Abdi Syams ini memiliki istri yang lain, dan dari istri yang lain, istri pertama memiliki anak namanya Abu Amr. Nah, ketika Umayyah bin Abdi Syams ini meninggal dunia, istri yang kedua ini diambil alias diwaris oleh Abu Amr yang tidak lain adalah anaknya Umayyah bin Abdi Syams. Lalu dari pernikahannya sang anak dengan sang ibu tiri ini melahirkan anak namanya Musafir, namanya Abu Mu'id. Sehingga saat yang sama siapa Abu Amr ini bagi anak-anaknya itu memiliki hubungan yang aneh ya. Satu sisi adalah bapaknya, tapi satu sisi adalah juga saudaranya. Karena ini statusnya adalah anak ibunya meskipun anak tiri. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini zaman jahiliyah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan cara seperti itu. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.